ya. Di sini hari Minggu kita mau memuji Tuhan. Kakak ditemenin sama teman-teman sekolah minggu ya. Nih coba kenalin siapa? Ada siapa hari ini? Aku Kesha. Ada Kesha yang nemenin kakak dan Ada Randy. ada Randy Pak. Yuk kita sama-sama memuji nama Tuhan. Kakak ajak adik-adik yang ada di rumah untuk bernyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Kita sambil berdiri ya. Kita nyanyi dengan semangat ya adik-adik yang ada di rumah. Yuk bangkit berdiri. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian. Dengan semangat. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Kita nyanyikan sekali lagi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Siapa? Sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, raja, raja. Siapa? Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Masih semangat adik-adik yang ada di rumah? Kita nyanyikan sekali lagi. Hatiku penuh nyanyian. Dengan semangat. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Nah, adik-adik, sebelum kita mau memuji nama Tuhan, kakak ajak adik-adik supaya ada di rumah untuk lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Yuk kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami di sini untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati kami yang akan mendengarkan firman Tuhan, supaya kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 588. Hai mari sembah. Yuk kak, musiknya. Hai mari sembah. Hai mari sembah yang Maha Kuasa, masyurkan terus berkat rahmat-Nya, pelindung
kita yang akan dibawakan oleh kakak guru sekolah minggunya. Yuk Kak! Oke adik-adik, sekarang kita mau sama-sama belajar titah. Titah kita di minggu ini tertulis di titah kelima. Adik-adik silahkan yang masih belum bisa menghafal, silahkan dibuka katekismusnya, kita akan baca sama-sama ya. Titah kita minggu ini adalah titah kelima. Mungkin adik-adik sudah banyak tahu ya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Nah, kakak bacakan maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Nah itu adik-adik, kakak harap adik-adik bisa menghafal dan juga melakukannya juga ya adik-adik ya, titah kelima di kehidupan sehari-hari. Itu saja adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik masih semangat kan untuk memuji nama Tuhan? Kakak ajak adik-adik yang ada di rumah untuk bernyanyi dari buku nyanyian nomor 112 ya. Yuk Kak, kita nyanyi bareng-bareng ya. Musiknya. Buat adik-adik, siapin almanaknya, siapin alkitabnya, kita panggil kakak guru sekolah minggu. Yuk Kak! Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Vera, ya yaitu membaca ayat bulanan. Ayat bulanan kita yaitu di bulan November, ya adik-adik ya. Di bulan November itu diambil dari 2 Timotius 2 ayat 19. Oke, jadi dibuka 2 Timotius 2 ayat 19. Kita sama-sama membacanya. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materinya adalah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Oke adik-adik ya, agak panjang, tapi bisalah pelan-pelan dihafalkan ya adik-adik ya. Terus divideoin, lalu dikirimkan ke kakak sekalian di sekolahnya. Ditunggu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.
Nah, adik-adik tadi udah dengerin ayat bulanan ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk bernyanyi dari buku nyanyian nomor 169, Ya Juru Selamatku. Musik! Kak Christine akan membacakan warta kita di minggu ini tanggal 7 November adalah pertama, yaitu kakak mengharapkan adik-adik semua yang ada di rumah untuk tetap menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, menggunakan masker, menjauhi kerumunan. Dan kalau misalnya adik-adik semua yang ada di rumah, kalau misalnya nggak perlu banget keluar rumah, nggak usah ya. Kemudian yang kedua, kita masih ibadah virtual ya adik-adik ya. Jadi adik-adik yang ada di rumah bisa mengikuti ibadah di YouTube channel Sekolah Minggu HKBP Jakarta Kota. Dan yang ketiga, hari ini nih tanggal 7 November adalah Gotilon kita nih, Gotilon HKBP Jakarta Kota. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah dapat menyaksikan juga di YouTube channel HKBP Jakarta Kota untuk mengikuti rangkaian kegiatan acaranya ya adik-adik ya. Buat adik-adik yang ada di rumah yang di atas 12 tahun yang bisa ikut berpartisipasi juga dapat juga nonton di HKBP YouTube channelnya ya. Untuk warta yang keempat, kakak harapkan adik-adik semuanya yang belum mendapatkan ayat-ayat liturgi untuk kegiatan Natal, nanti bisa langsung ke WA Kak Christine atau ke kakak guru sekolah minggunya ya. Jadi untuk adik-adik juga yang belum dapat ayat liturgi dan ayat-ayat kegiatan lainnya, bisa langsung di chat WA atau langsung kabarin ke kakak guru sekolah minggunya ya. Untuk yang kabar-kabar berikutnya nanti akan diinfokan di grup sekolah minggu ya. Itu aja warta dari Kak Christine. Terima kasih. Nah, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak adik-adik semuanya untuk bernyanyi dari buku nyanyian nomor 194, Tanpa Anugerahmu. Ya Kak, musiknya. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semua? Ya, Amang berharap adik-adik dalam keadaan sukacita ya. Terlebih hari ini di saat kita akan bersekutu bersama dengan Tuhan melalui firman-Nya. Oke? Baik, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang menyinari hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, baik adik-adik, mari kita buka firman Tuhan, Alkitab kita.
yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Amang akan bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Kristus Yesus, menyenangkan hati Tuhan merupakan irama atau gaya hidup orang percaya yang tidak boleh berhenti sampai kapanpun juga. Nah, sering kita mengatakan bahwa kita mau menyenangkan hati Tuhan, sehingga banyak orang merasa dia sudah menyenangkan hati Tuhan jika dia menjadi aktivis gereja, jika dia melakukan kegiatan-kegiatan gereja semata, jika dia memberikan uang dalam jumlah besar, dan dia berpikir itu sudah dapat mewakili hidupnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tentunya hal tersebut bukanlah menjadi tolak ukur, ya. Kenapa? Karena melalui firman Tuhan ini kita mau belajar bagaimana cara kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada dua hal utama yang harus kita mengerti untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, kita harus memahami dengan lengkap tentang rencana Allah atas dunia ini. Kenapa? Karena melalui rencana Allah, disitulah kita tahu apa sebenarnya tujuan Allah memberikan keselamatan kepada kita melalui Yesus Kristus. Nah, disinilah kita akan diajak kan, untuk mengerti kan, tentang apa itu firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Artinya kan, orang Kristen yang mau menyenangkan hati Tuhan harus memasuk dalam gaya Tuhan itu sendiri, ya, yang mana gaya Tuhan itu sebenarnya sudah dilakoni, sudah dilakukan oleh Yesus Kristus semasa dia berada di tengah-tengah dunia ini. Dan itu bisa kita lihat kan, melalui kitab-kitab Injil bagaimana Yesus menjalani kehidupannya sebagai manusia di tengah-tengah dunia ini. Dia selalu kan, menjaga kekudusan yang Tuhan Allah berikan, ya. Dia menunjukkan bagaimana dia taat kan, kepada Bapa di sorga kan. Dia mengasihi sesama kan, mengasihi banyak orang, ya kan? Dan dia setia melakukan itu kan, di dalam setiap perjalanan hidup Yesus. Artinya sebenarnya itu sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memahami bagaimana memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Nah, pemahaman yang akurat mengenai kebenaran Injil kan, yang diajarkan oleh Yesus Kristus, itulah yang membuka pengertian kita terhadap apa sebenarnya yang dikehendaki Tuhan kan? Apa sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan. Dan tentu kan,
kita harus jalani itu, kita harus lakukan itu sesuai dengan standar Tuhan, kan? Artinya kita harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita pribadi lepas pribadi, kan? Nah, itu cara yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan. Artinya orang yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus adalah orang yang tidak akan menghasrati atau melakukan atau mengerjakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Tetapi dia akan melakukan, mengerjakan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Inilah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang seperti ini biasanya yang pertama dia lakukan atau yang dia berikan atau yang dia persembahkan adalah hatinya. Ya. Hatinya. Untuk apa? Untuk menjadi sarana bagi Tuhan agar dia mampu melakukan kehendak dan rencana Tuhan. Orang yang menyenangkan hati Tuhan tidak akan melakukan suatu perbuatan atau kegiatan yang Tuhan tidak ikut merasakan atau menikmati. Orang yang menyenangkan hati Tuhan tidak akan mencari kehormatan bagi dirinya sendiri, tetapi dia selalu mencari kehormatan bagi Tuhan. Nah, kenapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan tidak akan memperkenankan orang-orang yang tidak menyukakan hatinya untuk masuk ke dalam kerajaannya. Dan itu benar. Oleh karenanya, melalui firman Tuhan ini kita mau diajak, ya, supaya kita jangan terpengaruh, ya, jangan terpengaruh dengan godaan-godaan yang ada di dunia ini. Apa sih sebenarnya godaan-godaan di dunia ini? Ya, kemalasan, kan, keserakahan, kan, lalu perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan diri kita sendiri, ya, itu kan membuat hidup kita tidak lagi sesuai dengan keinginan Tuhan. Oleh karenanya kita harus kan berubah, kita harus berubah. Karena apa? Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kan, sebagai sahabat-sahabat Kristus Yesus, kita harus tunjukkan bahwa kita mengetahui, kita memahami apa sebenarnya yang dikehendaki oleh sahabat kita, apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Bapa kita, ya, yaitu Yesus, Allah, Tuhan kita. Sehingga di situ kita akan dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, kan, yang sempurna, dan kita juga akan mampu menghindarkan diri dari keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Karenanya sudah waktunya bagi kita untuk berhati-hati, ya, untuk sadar, untuk memberikan hidup kita dan memberikan hati kita diterangi oleh cahaya Roh Kudus melalui firman-Nya, sehingga kita mampu, karena kita dimampukan untuk mengalahkan, kan, untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan yang kita jalani, mampu mengalahkan kegelisahan kita, karena kita punya modal iman yang kuat kepada Tuhan. Kehidupan ini harus kita jalani, kan, dengan melangkah pasti, ya, dengan langkah pasti. Artinya, mari kita jalani hidup kita dalam langkah iman sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita melalui firman-Nya. Dan jangan pernah takut, kan? Karena apa? Karena Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, dia akan memampukan kita untuk tetap kuat melangkah menjalani hari-hari dalam kehidupan kita. Dan oleh karenanya, sesuai dengan tujuan dan kehendak
Allah melalui Yesus Kristus, Allah menginginkan kita menjadi anak-anaknya yang setia, menjadi sahabatnya yang setia, dengan cara menjalani kehidupan ini sebagai pujian, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan benar-benar telah menyinari hidup kita. Tuhan telah benar-benar menuntun hidup kita, sehingga terang kita terus-menerus memancar, terang kita terus-menerus bercahaya di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita mampu melihat perbuatan-perbuatan baik kita, yang mana perbuatan-perbuatan baik kita itulah jalan kita untuk menunjukkan kemuliaan Allah hadir di tengah-tengah hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa hidup kami. Karena ya Bapa, ajari kami Tuhan, agar kami semakin mengerti apa kehendak-Mu dalam hidup kami. Biarlah setiap langkah hidup kami langkahkan bersama dengan Tuhan. Oleh karena Bapa, Roh-Mu yang kudus yang bersemayam di dalam hati kami, itulah yang menolong kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak terang, anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan, anak-anak yang mampu menunjukkan kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami, melalui aktivitas kami, melalui sekolah kami, melalui pelajaran-pelajaran yang kami pelajari. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai hidup kami. Berkati firman-Mu, berkati juga Tuhan orang tua kami dalam setiap pekerjaannya. Tuhan tuntun mereka, Tuhan ajarkan mereka, Tuhan tolong mereka, sehingga pekerjaan mereka boleh menjadi berkat bagi kami, kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga sanak saudara kami, teman-teman kami, berikan kepada mereka Tuhan kesehatan sebagaimana Tuhan memberikannya kepada kami. Kami yakin dan percaya Tuhan untuk hidup kami ke depan, biarlah kami jalani bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Sintua. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Ditunggu ya adik-adik ya. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian Berkumandang Suara dari Seberang. Yuk Kak, musiknya. Baik adik-adik, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku
bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.